Opini saya Dr. Oi kali ini akan membahas mengenai fruktosa atau gula buah. Lebih tepatnya adalah efek fruktosa atau gula buah tidak semanis rasanya. Perlu kita kenali sumber dari gula buah atau fruktosa. Yang pertama tentunya adalah dari buah. Ya. Buah saat ini banyak mengandung fruktosa. Dengan adanya teknologi pertanian, rekayasa genetik, maka rasa manis dari buah bisa ditingkatkan. Ya. Kemudian jumlah buah saat ini juga persediaannya sangat banyak sekali, bahkan buah sekarang tidak mengenal musim, sepanjang tahun ada dan selalu tersedia. Karena itu konsumsinya juga sangat meningkat, dan itu berdampak pada konsumsi fruktosa itu akan juga bertambah. Ya, jumlah fruktosa yang masuk ke dalam tubuh juga bertambah. Itu sumber yang pertama adalah buah. Pada tayangan yang lain sudah saya sampaikan mengenai dampak negatif atau dampak buruk kebiasaan diet buah atau kebiasaan makan buah. Anda bisa simak pada video tersebut mengapa hal itu terjadi dan bagaimana fenomena yang terjadi dari konsumsi buah itu. Ya. Kemudian sumber yang kedua adalah madu. Madu sendiri tinggi sekali fruktosanya. Ya. Apalagi kalau ternyata itu bukan madu alami, tentu saja setelah diolah ditambahkan zat-zat yang lain, salah satunya adalah gula, yaitu gula buah juga ditambahkan di dalamnya. Karena itu madu juga menjadi lebih manis, ya. Dan lebih berbahaya lagi adalah kadar fruktosa atau gula buahnya juga sangat tinggi jadinya. Kemudian sumber yang lainnya adalah gula pasir. Nah, gula pasir ini terdiri dari 50% fruktosa, 50% glukosa, ya. Keduanya bergabung menjadi sukrosa, ya. Gula pasir ini berasal dari bahannya adalah dari tebu, ya. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling tinggi dan paling banyak beredar yang berada di dalam makanan, yaitu high fructose corn syrup, atau disebut juga sebagai sirup tinggi fruktosa. Untuk yang terakhir ini sering ditambahkan ke dalam proses membuat makanan. Proses industri makanan banyak mengandung, banyak membutuhkan atau memakai high fructose corn syrup ini atau sirup tinggi fruktosa ini. Baik industri makanan yang level yang sangat tinggi maupun level yang industri kecil seperti industri rumahan menggunakan sirup tinggi fruktosa ini. Mengapa? Karena rasanya sangat manis, kemudian harganya juga sangat murah, relatif paling murah, dan sangat menguntungkan untuk komoditas dagang jadinya. Ya. Makanan atau minuman yang mengandung sirup tinggi fruktosa ini adalah antara lain minuman bersoda. Apapun minuman itu seringkali ditambahkan gula buah ini, yaitu sirup tinggi fruktosa ini. Kemudian sereal, ice cream, ya, oatmeal, beberapa oatmeal ditambahkan itu, ya. Kemudian buah di dalam olahan atau buah di dalam kaleng itu sering ditambahkan juga gula buah sehingga menjadi tambah manis. Kemudian pie apple, lalu juga jenis pie yang lainnya juga, ya, jenis kue maupun roti ditambahkan jenis gula ini. Lalu junk food, ya, banyak sekali junk food yang ditambahkan, bahkan mungkin hampir semuanya ditambahkan gula buah ini atau fruktosa ini, ya, jenis yang ini. Karena itu semakin banyak fruktosa yang beredar di dalam makanan, maka seringkali kita merasa bahwa kita tidak makan, kita hanya mengandalkan buah untuk mendapatkan fruktosa itu. Tapi ternyata banyak sumber makanan lainnya yang sehari-hari dimakan juga mengandung fruktosa. Karena itu ketika kita makan buah dan makan makanan sumber fruktosa itu, maka fruktosa yang masuk ke dalam tubuh akan jauh lebih banyak lagi, semakin banyak lagi. Nah, fruktosa yang masuk ke dalam tubuh itu tidak dimanfaatkan sama sekali oleh tubuh, ya. Tidak bisa dimanfaatkan oleh sel manapun maupun oleh organ apapun kecuali oleh hati atau liver, ya.
oleh hati, fruktosa yang masuk itu akan diubah menjadi trigliserida atau TG, suatu sejenis komponen lemak di dalam tubuh, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan, menjadi bahayanya. Bersumber dari TG ini, trigliserida ini, terjadi perlemakan hati ketika TG-nya juga makin bertambah dengan bertambahnya konsumsi dari fruktosa atau gula buah itu. Perlemakan hati akan menimbulkan gangguan dari liver atau hati itu. Fungsi liver akan terganggu, ya. Fungsi liver antara lain dia akan memproduksi hormon. Ketika hormon terganggu, terjadi kekacauan tubuh juga. Kesehatan akan terganggu. Kemudian terganggunya depo atau penyimpanan dari mineral maupun vitamin, ya. Nah, ini ketika terganggu tentu saja proses tubuh juga terganggu, kan? Jadi masalah di dalam tubuh. Dan yang tak kalah penting adalah fungsi dari liver itu adalah menetralisir racun di dalam tubuh ini. Baik racun karena hasil metabolisme itu sendiri maupun racun-racun yang dari luar, ya. Racun yang dari polutan maupun dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika racun itu tidak bisa dinetralisir maupun dibuang melalui liver atau melalui hati, maka racun akan beredar di dalam tubuh dan tentu saja akan mengganggu kesehatan dan merusak tubuh jadinya. Itu persoalan yang pertama, jadi perlemakan hati. Dan perlemakan hati ini akan berlanjut menjadi menimbulkan insulin resisten atau resistensi insulin. Insulin itu adalah hormon yang memasukkan gula ke dalam sel tubuh agar gula tidak beredar di dalam peredaran darah. Karena ketika gula beredar terus di dalam pembuluh darah, ya, dan kadarnya makin tinggi, itu akan merusak. Itu yang disebut sebagai diabetes mellitus, ya. Nah, insulin resisten yang terjadi ini akan menimbulkan sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah kumpulan gejala ataupun penyakit yang timbul karena insulin resisten. Yang termasuk di dalamnya apa saja? Antara lain hipertensi, kencing manis, stroke, gangguan pembuluh darah, gangguan penyakit jantung dan koroner tentunya, kemudian penyakit ginjal, kanker, dan obesitas, dan juga autoimun, ya. Dan perlu diketahui bahwa sindrom metabolik itu, kumpulan penyakit-penyakit tadi itu merupakan komorbid dari COVID-19. Karena itu hati-hati, ya. Itu dampak dari konsumsi fruktosa. Dampak lain ketika konsumsi fruktosa berubah menjadi trigliserida adalah timbulnya produk sampingan, yaitu asam urat. Asam urat yang tinggi menimbulkan tekanan darah yang naik. Ini dari dampak asam urat kepada nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Dan bagaimana memperbaiki nitric oxide, Anda bisa simak pada video saya yang lainnya, ya. Tensi yang naik terus-menerus akan menyebabkan terjadi hipertensi. Hipertensi tentu saja akan berdampak pada penyakit kardiovaskuler lainnya, yaitu pembuluh darah dan jantung. Nah, karena itu adalah dampak dari asam urat. Dampak asam urat yang lainnya yang paling banyak dirasakan adalah dampak ke sendi yang disebut sebagai gout arthritis, ya, radang sendi karena asam urat, ya. Dan itu banyak sekali terjadi ketika asam urat meningkat di dalam pembuluh darah atau di dalam tubuh. Itu berawal dari fruktosa atau gula buah. Jadi bukan dari terlalu banyak makan jeroan, ya, atau makan bebek, tapi justru dari Anda terlalu banyak konsumsi gula buah dari berbagai macam sumbernya tadi itu, ya. Kemudian TG ini adalah bagian atau akan membentuk LDL. LDL itu adalah lemak jahat. Jadi kalau kita runtut lagi, lemak jahat berasal dari trigliserida, trigliserida berasal dari fruktosa atau gula buah. Jadi konsumsi gula buah atau fruktosa itu akan mengakibatkan tingginya lemak jahat di dalam tubuh. Itu berbahaya bagi pembuluh darah dan juga berbahaya bagi jantung, ya. Kemudian fruktosa sendiri akan menghambat leptin atau mengganggu kerja leptin. Leptin itu adalah hormon
yang dilepaskan oleh sel lemak untuk memberitahu ke otak bahwa tubuh sudah cukup terhadap makanan alias kenyang. Ya. Ketika itu terganggu, maka rasa kenyang juga akan hilang. Yang terjadi timbul adalah rasa lapar. Ingin makan terus. Padahal gula buah yang ada di dalam buah itu sendiri katanya bisa mengurangi untuk membuat diet ya. Jadi mengurangi berat badan. Tetapi yang terjadi ketika makan terus-menerus, yang terjadi adalah justru pembentukan obesitas. Terlebih lagi, leptin yang terganggu justru akan menghambat pembakaran lemak. Yang terjadi sebaliknya, menumpuk lemak malahan. Nah, inilah dampak dari gangguan leptin. Ya. Tetapi ada yang positif katanya dari fruktosa atau gula buah itu. Tidak meningkatkan gula darah dan tentu saja itu katanya sangat baik untuk penyakit kencing manis. Benarkah demikian? Ya, memang ketika konsumsi fruktosa atau gula buah itu tidak akan menaikkan kadar gula di dalam darah karena yang diukur adalah glukosa, bukan fruktosa. Alat itu akan mengukur glukosa, bukan fruktosa. Tentu saja ketika yang banyak yang masuk adalah fruktosa, tidak berdampak pada glukosa atau gula darah. Ya. Tetapi seperti penjelasan saya tadi, fruktosa itu akan mengakibatkan resistensi insulin. Resistensi insulin mengakibatkan gula darah akan naik. Ya. Nah, inilah satu kondisi yang tanda kutip salah kaprah di situ. Ya. Karena itu seharusnya pada orang kencing manis justru fruktosa ini dikurangi. Ya. Tapi ironinya beberapa pemanis untuk diabetes itu diklaim baik yang berasal dari jagung ya. Beberapa pemanisnya dari gula jagung. Gula jagung itu banyak mengandung fruktosa dan ini akan memperparah terus kan jadinya. Nah, inilah akibat dari fruktosa itu ya. Jadi seharusnya dibatasi untuk fruktosa itu pada penderita kencing manis atau penderita sindrom metabolik. Ya. Lalu solusinya bagaimana? Kan kita membutuhkan buah untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan serat. Nah, ini bisa digantikan dari sumber makanan yang lain, yaitu sayuran, terutama sayuran yang berwarna hijau. Lengkap sudah, di situ ada mineral, vitamin, dan serat. Ya. Bila kurang, bisa ditambahkan, terutama untuk mineral dan serat, bisa ditambahkan dari sumber-sumber hewani. Seperti telur, daging, unggas, ya, ayam, bebek, burung, ataupun dari ikan. Cukup lengkap vitaminnya, ya, dan mineralnya. Jadi aman untuk itu. Jadi tidak konsumsi buah juga tetap aman ketika kita mendapatkan nutrisi dari sumber-sumber yang lainnya. Bolehlah Anda mengkonsumsi sumber-sumber fruktosa itu, terutama buah, sesekali, ya, bukan setiap hari. Semakin jarang, semakin baik Anda terhadap kesehatan Anda. Efek samping dari fruktosa itu bisa dihindarkan. Demikian informasi dari saya. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. O.